channel kita. Nah, hari ini kami akan membahas soal cinta, teman-teman. Bahwa ini adalah semacam talk show begitu, bahwa kami akan membahas cinta karena ini adalah segmen cinta. Nah, saya sudah bersama kedua teman saya. Ini yang satu ini namanya Berto, terus yang ini Bung Krisno, tapi biasa dipanggil Lengah Sekoen. Nggak tahu juga aku juga nggak ngerti itu apa Lengah Sekoen itu apa. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya ingin bertanya kepada kedua teman saya ini bagaimana pandangan mereka soal cinta ini. Pertama kepada Bung Krisno dulu mungkin. Oke, bicara cinta sebenarnya saya sedikit kurang paham untuk cara praktiknya bagaimana. Tapi kalau kita lihat cinta, bagi saya cinta itu luas. Seperti cinta untuk keluarga, sahabat, pasangan, dan untuk semua orang intinya lah. Dan kepada lingkungan pun kita bisa mencintai, karena tidak secara langsung lingkungan juga untuk itu menjaga kita. Dan kalau kita bicara dari definisi, kalau menurut saya sendiri definisi cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita seharusnya bahagia tanpa harus menoreh yang namanya luka. Itu cinta menurut pandangan saya. Mungkin itu dulu. Cinta itu seharusnya bahagia ya Bung ya, tidak boleh harus menoreh luka. Oke, selanjutnya kepada Bung Berto, mungkin pandangannya seperti apa soal cinta ini? Oke, ini kan melihat cinta ini kan tergantung dari sudut pandang, ya bukan definisi lah, sudut pandang dari mana dia melihatnya, dari sudut mana dia melihatnya. Menurut saya cinta itu sama dengan melihat satu objek. Setiap orang berbeda-beda melihatnya. Ketika orang melihatnya berbeda-beda, dia juga merasakan berbeda. Ketika dia merasakan berbeda, dia akan menafsirkan berbeda. Jadi cinta itu tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Nah, dalam dunia realita kita kerapnya menyebut itu hari-hari ini ya. Saya ambil contoh kecil ya. Ada satu bunga ya yang disukai misalnya disukai Mbak Ayu, bunga mawar misalnya. Lalu Mbak Ayu bilang, saya suka bunga ini. Tapi saya bilang, saya tidak suka bunga ini. Menurut saya, misalnya bunga ini bau. Karena itu yang saya rasakan. Nah, menurut Mbak Ayu ya begini. Menurut Krisno, kalau ini saya tidak suka. Mungkin karena pohonnya yang duri atau apa ya. Karena mawar kan duri begitu. Artinya dari sudut mana orang melihatnya. Begitupun kita melihat cinta itu. Tetapi kembali lagi kita ungkitkan dari hal-hal yang realitas ya, kejadian-kejadian hari-hari ini, bahwa cinta sering dilibatkan dalam dunia-dunia ya konflik ya, yang seperti ya lihat hari-hari ini ya, banyak konflik tentang cinta ya, khususnya di dunia selebriti begitu ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Oke, terima kasih kepada teman berdua. Jadi untuk selanjutnya ya, kalau kita melihat cinta ini ada ya problem-problem ya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cinta itu ada dan bagaimana kita harus menjaga agar cinta itu tetap ada, cinta itu kita tetap harmonis ya. Bagaimana kalian menjaga cinta itu agar tetap subur atau tetap ini? Oke. Ya. Saya lagi duluan kah? Ya. Siap. Oke, pertanyaan tadi bagaimana agar cinta itu tetap terawat ya? Iya, terawat. Oke, ada sering orang bilang kan cinta tidak butuh penjelasan tapi kejelasan. Itu orang itu saya simpulkan bahwasanya mungkin ada begitu banyak cinta di luar sana yang gagal memahami bagaimana cinta yang dewasa. Karena orang seringkali
memaknai cinta itu sebagai kesenangan sesaat sebenarnya. Tetapi cinta yang sesungguhnya bagaimana kita bangkit dan menjadikan orang yang kita cintai itu sebagai motivasi untuk bagaimana melangkah untuk selanjutnya kan. Tetapi kalau kita baca realitanya tadi seperti yang saya bilang tadi, memaknai cinta itu seperti hal untuk kesenangan semata. Dan inilah yang membuat cinta itu tidak bisa terawat. Karena selesai menikmati, Hilang. selesai hilang. Istilahnya habis manis sepadi buang. Iya. Nah inilah. Dan untuk saya, saran saya, kalau untuk kawan-kawan yang perempuan, kalau ingin mempertahankan suatu hubungan dengan laki-laki, jaga harga diri. Karena laki-laki mencintai seseorang itu karena sebuah rasa, yaitu rasa penasaran. Ketika rasa penasaran itu berhasil dia bongkar, dia akan Pergi. ya dia akan pergi. Alasannya kenapa dia pergi, karena dia sudah tidak menemukan lagi apa yang harus dia cari dalam diri Anda. Jadi jaga diri Anda biar rasa penasaran laki-laki itu terus tumbuh hingga ke jenjang pernikahan. Itu menurut saya mungkin, Mbak Ayu, silakan. Oke, sangat menginspirasi sekali ya untuk kita. Oke, mungkin selanjutnya kepada Bung Berto, bagaimana cara kita untuk merawat cinta agar tetap harmonis, tetap subur. Silakan. Sebenarnya subur dan harmonis itu ya sama sebetulnya maknanya. Harmonis itu kan karena tidak ada konflik, Iya, baik betul konflik sekali. batin Pikiran, atau misalnya. konflik pikiran ya yang menyangkut hubungan antara dua objek itu, antara manusia ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana merawat? Nah, kembali lagi saya analogikan seperti bunga. Oke. Jadi kalau dia tidak dirawat, disiram, pasti dia akan melayu. Berarti tidak harmonis lagi kalau itu. Iya. Jadi begitu pun cinta. Jadi harmonisnya ya di situ sebetulnya. Kalau Oke. kita siram terus, rawat terus, ya disitulah harmonisnya. Pasti bunga itu dia akan segar. Sama seperti kita bangun pagi lihat sudah segar. Begitupun kita melihat cinta ketika dirawat, pasti sama seperti kita bangun pagi itu melihat bunga yang sudah mekar begitu. Pokoknya enak dipandang begitu ya. Oke. Itu Oke. mungkin menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman. Bahwasanya cinta itu adalah sesuatu hal yang perlu kita rawat, perlu kita jaga juga ya. Nah, bagaimana juga tadi Bung Krisno bilang kalau perempuan itu jaga diri, terutama dalam soal hubungan dia dengan laki-laki, agar tidak menjawab rasa penasaran dia selama kalian berhubungan pacaran. Tunggulah sampai nikah dulu baru terjawab rasa penasaran apa di dalam otak atau pikiran laki-laki itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Sebenarnya kita berbicara soal cinta ini kan terlalu panjang, terlalu luas juga ya. Tapi bagaimana kita ya ambil sedikit kesimpulan atau sedikit penjelasan gitu bagaimana terkait cinta ini. Nah, selanjutnya mungkin menurut teman-teman, cinta yang seharusnya kita lakukan atau kita berikan kepada orang lain itu cinta seperti apa, dan juga bagaimana cinta itu bisa membuat kita tetap nyaman, bisa membuat kita berada pada satu posisi atau beradaptasi dengan teman-teman yang lain dengan cinta gitu. Mungkin kepada Bung Berto terlebih dahulu. Oke, Bung Krisno. Bung Krisno dulu. Oke. Tidak apa-apa, lanjut. Oke. Ini Bung Berto dari tadi suruh Iya. tersayat. Iya, bahaya ini. Mungkin Ini bahaya. bagian lapangan lah. Oke. Tadi pertanyaan bagaimana sih? Pertanyaannya lupa lagi. Ini tadi Bagaimana kita memberikan cinta itu seperti cinta apa? seperti apa dengan orang lain, dan juga cara adaptasi kita untuk Dengan cinta. dengan cinta itu sendiri. Oke, menurut saya sih kalau bicara cinta, bagaimana beradaptasinya itu dengan tidak selama harus kita memberikan perhatian ya. Iya. Tidak. Rapuhnya cinta itu bukan karena
karena perhatian kurang ya, atau misalnya chatnya tidak dibalas, itu bukan karena itu saja. Tapi rapuhnya cinta itu karena hilangnya kepercayaan. Pupuk rasa kepercayaan jika kau mau mencintai seseorang. Karena kadang penjelasan itu walaupun itu kebenarannya susah dipercayai. Itu karena apa? Keraguan dalam diri, keraguan dalam mencintai itu masih ada. Dan itu bukan cinta yang dewasa. Karena apa kawan-kawan? Cinta yang hebat itu lahir dari berbagai banyak masalah. Bagaimana masalah-masalah ini yang berusaha untuk merawat kalian, merawat dalam tanda petik ya, merawat bagaimana kalian mempertahankan hubungan dalam situasi yang runyam. Nah, ketika kalian mampu, kalian berpaham, itulah namanya cinta yang dewasa. Itu mungkin menurut saya. Mbak Ayu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oi, sangat menginspirasi sekali dari tadi ini teman-teman. Nah, selanjutnya kepada Bung Beto. Ya, menurut saya ya saya sih tidak seperti Bung Krisno ya. Ya memang ya mungkin bagian lapangan lah ya. Oke, bagian lapangan. Ya tapi saya ya sedikit mungkin saya berusaha lah. Berusaha meyakinkan penonton walaupun saya bukan bagian lapangan begitu ya. Oke. Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana kita beradaptasi? Beradaptasi dengan cinta ya. Cinta, terutama dengan memberikan cinta terhadap orang lain, dimanapun kita berada harus cinta itu tetap ada. Bagaimana? Kalau menurut Bung Krisno tadi kan bagaimana dia memupuk apa ya